Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 12 ya. 12 Agustus saya akan membahas saham-saham untuk besok. Ini adalah merupakan lanjutan yang kemarin karena memang saya breakdown ke dalam dua video supaya teman-teman tidak terlalu lama ya. Sebelumnya saya sampaikan untuk teman-teman yang baru join di MS Trade, saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham ya teman-teman. Saya akan bahas pertama adalah BRMS ya. BRMS seperti apa? Nah, ini saham mengalami retracement. Retracement itu apa Pak? Retracement itu mengalami koreksi pullback ya. Pullback. Seperti itu. Trennya adalah naik ya. Tren naik ini tanda panah. Ini adalah swing low, swing high. Dalam tren naik dia terkoreksi. Saat ini area yang saya analisa hanya ini saja. Jadi saya menganalisa hanya ini saja, swing low ke swing high. Kita dapat apa? Kita dapat support-supportnya dia. Bahwa ini adalah support pertama dia di 23,6 retracement di 170. Selama 2 minggu bursa ini, sekitar 2 minggu bursa ini dia tidak terkoreksi lewat dari itu. Ini bagus seandainya dia bisa bertahan tidak turun lebih rendah dari 170. Tapi misal pun dia terkoreksi sampai di 38 retracement 160, ini pun juga masih oke ya, karena satu saham yang tren naik lalu koreksi sampai di support pertama ya, support kedua, tidak tembus dari support kedua ini cukup oke. Kalau tembus dia nanti ke sini targetnya ke 141. BRMS menarik, oke. Kita akan cek dulu asingnya. Asingnya solid ya, masuk terus nih teman-teman asingnya. Volumenya sih kecil aja saat ini. Baik, kemudian adalah SCMA teman-teman ya. SCMA up ya, naik. Volumenya asingnya masih net buy net sell, masih belum ada dominan ya. Kemudian kita cek dulu SCMA, ya ternyata SCMA udah 3 hari naik, ya. Resistan yang bisa teman-teman perhatikan di 158 dan 174. Ini kalau kita menggunakan Fibonacci yang gede ini. Tapi kita bisa breakdown nih hanya area sini aja. Kita bisa breakdown dari area kecil ini aja nggak apa-apa, bisa juga. Oke, saya akan breakdown kan ya teman-teman. Jadi ini saya hapus, ini saya hapus. Ini saya geser dulu supaya teman-teman nggak rancu. Jadi di sini kita hanya analisa di area ini saja ya. Kekuatan naiknya dia di area itu seberapa sih gitu. Kita langsung tarik begini. Nah teman-teman, ternyata dia hari ini bisa lewati di 50 retracement. Sayangnya masih belum closing di 158, kurang sedikit. Jadi besok Senin dipantau, karena kalau dia bisa lewatin 158 itu artinya separuh dari tren ini, dari turunan ini ke sini ini sudah dilewati ya. Di sini ya. Kuncinya adalah di 158 harus bisa dilewati. Kalau sudah bisa dari situ, baru nanti resistannya nih ada 158 bisa dilewati, baru kemudian resistan berikutnya ada sekitar 173 ya untuk SCMA betul ya. Sehingga masih campur, volumenya juga masih biasa aja ya SCMA. Kemudian Java oke, volumenya biasa sih. Asingnya banyak masuk ya, terutama 3 hari bursa yang lalu, dan sebelum-sebelumnya juga asingnya banyak masuk. Java kita lihat ya, memang kemarin sempat koreksi, retracement, namun demikian balik lagi. Sebentar, ini datanya sedikit ada masalah. Ya, oke, ini catatan saya yang kemarin bahwa koreksinya dia memang sampai di 50 retracement, wajar ya, wajar. Dia bisa naik lagi di atas 1260, 38 retracement dan 23. Resistan sekarang yang harus dihadapi dari sekitar 1420 untuk Java. Baik, teman-teman, berikutnya adalah terkait otomotif ya. IMAS, bagaimana kabarnya? Ini yang kemarin saya bahas. Saham yang breakout, apakah akan sentuh titik tertingginya lagi? Nah, teman-teman, kalau kita lihat saham terkait otomotif tuh bagus-bagus semua, teman-teman. Ini di seksi ini saya akan membahas saham terkait otomotif. Ya, kita lihat dulu auto. Kita lihat dulu auto. Nah, bagus ya.
DRMA bagus juga. SMSM ini masih biasa sih, nggak sebagus auto sama DRMA. Kemudian ada INDS, kemarin saya bahas. INDS lanjut lagi ya, lanjut lagi. Ini masih sangat menarik, produsen spring atau per ya, per mobil. Kemudian ini ada IMAS. Nah teman-teman, ini yang saya bahas kemarin. IMAS itu di catatan saya kemarin kunci-kuncinya adalah di 1900 breakout, 2100 2010 break, kemudian ada 50 retracement-nya 2100, kemudian 2200-an itu di 61,8. Sebenarnya untuk IMAS ini kemarin oke banget ya, bisa di atas 2100. Namun hari ini dia koreksi. Nah, kita lihat dulu ya, karena ini per closing, di mana 50 retracement-nya itu ada di 2100, tapi closingnya turun di 2050. Nah, kita lihat dulu average hari ini untuk IMAS. IMAS ternyata average-nya masih di 2128, jadi boleh dibilang rata-rata harga hari ini masih di atas 50 retracement ya. Semoga aja Senin bisa lanjut ya teman-teman, karena ya memang biasanya di 50 retracement ini penentuan juga. Di 50 ini akankah dia terkoreksi, akankah konsolidasi, atau akankah dia lanjut naik gitu. Nah, kira-kira kalau misal koreksi di berapa? Ini supportnya terdekat di 2000 ya, kemudian 1900-an ya. Kira-kira begitu. Kita pantau dulu deh, menarik ini. Sayangnya hari ini asingnya net sell lagi. Volumenya masih cukup besar ya, namun asingnya net sell ya. Gak apa-apa, kita pantau aja ya teman-teman. Berikutnya adalah yang biasa saya bahas ketika IMAS saya bahas adalah IMJS. IMJS secara pergerakan sih biasanya ngikutin. Nah, sama ngikutin juga ya. Pokoknya keduanya ini kita pantau ya. Oke, tadi udah saya bahas IMAS, IMJS, kemudian sekarang auto. Hari ini bagaimana ya? Auto nggak mampu ngelewatin tertingginya kemarin, tapi memang ini saham kan lagi kenceng-kencengnya. Nah, ini all time high sebelumnya adalah lebih tinggi, jadi memang sekarang ada resistan juga di 38. Kalau nggak salah, tadi saya dengar ada insertion untuk auto ya, masuk di MSCI. Silakan teman-teman yang sudah dapat datanya silakan komen masuknya auto ke MSCI ya. Coba kita googling dulu. Coba kita googling dulu ya teman-teman. Saya coba cari dulu saham auto. Oke, coba saya cari dulu kalau dapat datanya ya. Teman-teman tunggu dulu. Oke, saya nggak dapat datanya daripada terlalu lama. Saya skip aja ya. Jadi intinya sekilas tadi saya dengar MSCI yang baru ya, beberapa saham masuk. Jadi mungkin sedikit banyak memberikan pengaruh pergerakannya. Tapi kita beberapa waktu ini trading ini saham kan nggak berdasarkan berita apa-apa ya. Ya overall untuk saat ini untuk pergerakan si auto ini masih on track ya. Mode saya masih sama, buy on weakness ketika dia mengalami koreksi, apakah berlebihan koreksinya begitu. Untuk supportnya dia di 3230, berikutnya 2990 ya. 2990. Ini auto. Tadi kan IMAS sudah ya, auto sudah, kemudian INDS sekarang ya. Sekarang INDS Indospring. Saya belum masuk, kita lihat dulu ya. Indospring karena dia tipis ya bid overnya ya, jadi agak-agak riskan ya. Ya gimana ya, tipis ya. Ya kita ikutin aja ya teman-teman pergerakannya. Volumenya memang mulai muncul. Baik, kemudian DRMA ya. DRMA volumenya masih cukup tebel ini. Asingnya masih solid hari ini. DRMA. Ya, saya settingnya masih buy on weakness, tren belum patah. Jadi kita tunggu sampai di mana dia akan koreksi ya untuk DRMA, sampai di mana dia akan koreksi. Oke,
kita ini dulu, saya akan carikan titik koreksinya dia. Ini karena tren dia nggak patah ya teman-teman. Kita bisa mengambil dari cluster terdekat ya, satu area terdekat untuk cari Fibonacci-nya. Kira-kira begini. Ini memang belum terjadi patah tren sih. Belum terjadi patah tren. Kalau kita ambil dari sini akan gede sekali kita dapatnya supportnya, terlalu jauh. Jadi kita potong area ini aja, yang hijau ini aja, karena memang dia nggak patah tren. Nah, supportnya dia ada di 1683 ya. Berikutnya di sekitar 1600. Kebetulan bersamaan dengan area ini ya. Untuk DRMA. Menarik teman-teman ya ke saham-saham ini, silahkan dipantau. Saya juga masih keep terus ini saham, masih tracking terus ini saham ya. Kalau ada kesempatan terjadi retracement di saham ini. Baik teman-teman, ada saham-saham yang sektor ini yang cukup berbarengan naik ya. Sahamnya apa ya? Ini adalah Adikarya dan teman-temannya. Adikarya udah 2 hari naik ya teman-teman. Memang saya kayaknya nggak banyak berharap dari model saham yang seperti ini. Kenapa? Karena ini juga memiliki kebiasaan naik beberapa kali juga terkoreksi. Jadi ya memang harus hati-hati karena memiliki pergerakan yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, resistan dia ada di sini. Di 540 ya. 540 berikutnya supportnya 455. Nah, karena dia turun lebih rendah dari supportnya, sekarang 455 jadi resistan. Ya kira-kira disitulah area resistannya. Atau kalau mau lebih detail kita bikin Fibonya. Resistan pertama pun hari ini nggak mampu dilewati ya di 454, kemudian 470, targetnya sementara di 484 ya. Adikarya, asingnya biasa aja, volumenya juga biasa aja. Kemudian Wika, ya Wika teman-teman biasa aja secara pergerakan, asingnya masih banyak, masih dominan keluar ya asingnya. Oke, kita lihat dulu untuk Wika. Ya, sedikit upside-nya masih sangat sedikit. Dia berada di area-area support ya. Hijau ini area-area supportnya. Baru kita lihat dulu untuk resistannya 404, 427, target 446 ya. Nah, sekarang yang paling bagus upside-nya PTPP ya. Kita tengok dulu. Nah, PTPP udah 2 hari nih. Agak kenceng naiknya ya. Saya paling suka sih sebenarnya untuk ini pergerakannya. Resistan bisa, gunain resistan lama juga bisa. 554, 592 ya. Sementara resistan berikutnya di 621. Kira-kira begitu untuk PTPP teman-teman ya. Kita cek dulu untuk asingnya. PTPP asingnya solid nih hari ini nih. Volume sih biasa aja. Baik teman-teman, itu tadi beberapa saham ya, sekitar 1, 2, 3 ya 10-an saham yang bergerak naik ya, serentak naik, kira-kira begitu. Sahamnya apa sudah saya bahas. Kita siapkan untuk hari Senin memantau saham tersebut. Caranya kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa untuk saham-saham itu saya biasanya selalu buatkan dalam watchlist begini ya, baru kemudian saya pantau. Misalkan saya akan memantau Adikarya, maka saya pasang di sini Adikarya atau saya tambah PTPP. Jadi begitu ya. Baru kemudian kita matchkan dengan chartnya dan data-data support resistan yang sudah saya sampaikan tadi. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment, membahas saham-saham, indeks, kemudian kondisi market. Terima kasih teman-teman semuanya.